Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran akuntansi keuangan. Pertemuan yang ke-10 atau pertemuan yang kedua di semester genap ini. Kali ini saya akan melanjutkan materi di pertemuan yang ke-9 kemarin. Untuk yang kali ini yang dibahas hanyalah contoh-contoh perhitungan dari macam-macam jenis hutang jangka panjang, hutang jangka pendek atau biasanya disebut dengan hutang lancar. Saya ingatkan lagi, untuk macam-macam jenis hutang itu terbagi menjadi 7, yaitu hutang dagang, hutang penghasilan, hutang wesel, hutang beban, hutang dividen, hutang pajak, dan juga pelaporan hutang lancar atau hutang jangka pendek dalam neraca. Nah, untuk kali ini yang kita bahas hanyalah contoh-contoh perhitungan atau contoh-contoh soalnya saja. Sedangkan untuk pengertian dan lain sebagainya sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya. Monggo dilihat lagi, dipahami lagi. Nanti pada saat luring ataupun misalnya bertemu dengan gurunya bisa langsung ditanyakan jika ada yang belum paham. Yang pertama ini adalah contoh perhitungan dari hutang dagang. Saya kasih contoh, PT Kenanga pada tanggal 1 November 2013 membeli perata secara kredit atau secara hutang sebesar 20 juta dengan syarat pembelian 2/10 N per 30. Berarti nanti bisa dilunasi atau bisa mendapatkan potongan sebesar 2%. PT Kenanga harus melunasi sebelum tanggal 10 November atau selama 10 hari. Yang pertama itu adalah zona pada saat pembelian secara kredit, yaitu ada persediaan pada utang dagang. Terus yang kedua adalah zona pada saat pelunasan. Yang pertama jika dilunasi tanggal 10 November atau sebelum 10 November itu adalah utang dagang, kas, dan juga potongan pembelian. Potongan pembelian didapat dari mana? 2% dari 20 juta. Sedangkan jika dilunasinya lewat dari persyaratan selama 10 hari atau 15 November, berarti zonanya adalah utang dagang pada kas. Kedua adalah contoh dari perhitungan hutang wesel. Kalau hutang wesel ini terbagi menjadi dua, sama halnya kayak piutang wesel. Dulu waktu pada saat materi piutang wesel, itu kan juga wesel terbagi menjadi dua, yaitu wesel berbunga dan juga wesel tak berbunga atau tanpa bunga. Di hutang wesel pun sama perhitungannya, itu terbagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah wesel berbunga, yang kedua adalah wesel tanpa bunga. Untuk yang wesel berbunga, biasanya pengakuan promesnya atau pengakuan bunganya itu dihitung pada saat jatuh tempo. Sedangkan untuk yang wesel tanpa bunga, biasanya bunganya itu hanya sebagai syarat pemberitahuan saja, tetapi penarikan weselnya itu pada saat jatuh tempo atau pada saat pelunasan. Untuk contohnya kalian bisa lihat di sini, di contoh yang sudah saya tampilkan, atau bisa kalian pinjam buku di perpustakaan atau bisa kalian cari di internet. Nanti mungkin kalau ada yang belum paham tentang perhitungannya seperti apa, monggo bisa langsung ditanyakan ke saya. Tapi biasanya lebih jelasnya kalau hutang wesel berbunga itu perhitungannya itu dihitung dulu jumlah bunganya atau berapa nominal lebih realnya dari persentase bunganya. Seperti contoh yang di pertama itu adalah bunganya selama 30 hari. Sebesar berapa persen? Ya, di contoh itu disebutkan sebesar 18%. Berarti 15 juta itu sebagai harga beli barangnya, 30 itu adalah tanggal syarat pelunasannya selama 30 hari dibagi sebanyak 360 hari. Takut 360 dapat dari mana? Pengakuan hari dalam waktu 1 tahun. Habis itu nanti dikalikan dengan bunga weselnya sebesar 18%. Hasilnya adalah 225.
Biasanya beda dari hutang wesel berbunga dengan tanpa bunga adalah pada saat pembikinan jurnal itu kalau wesel berbunga pasti muncul beban bunga di sebelah kredit, sedangkan yang hutang wesel tanpa bunga itu tidak muncul beban bunganya sama sekali. Ketiga ini adalah contoh perhitungan dari hutang penghasilan atau biasanya gaji ataupun mungkin dari sewa atau misalnya mungkin dari hal-hal apa yang kalian sebenarnya itu sebenarnya realnya itu sudah harus mendapatkan uang, tetapi uangnya itu masih tertahan karena belum masanya untuk menerima dana. Seperti contoh yang di sini adalah PT Sinarmas menyewakan gedung pada tanggal 1 Maret sebesar 60 juta kepada CV Aneka Jaya untuk masa 1 tahun terhitung sejak 1 Maret sampai 28 Februari 2018, berarti dalam masa jangka 1 tahun. Berarti itu adalah sebenarnya uang 60 juta itu sudah kalian terima, tetapi masa pengakuan uang 60 juta itu adalah selama 1 tahun. Biasanya pada saat akhir tahun atau biasanya tanggal 31 Desember, uangnya itu baru diakui berapa bulan. Jadi kalau misalnya 1 tahun berarti 60 juta itu dibagi selama 12 bulan. Berarti 1 bulannya dapat berapa? Bisa kalian hitung itu di materi yang selanjutnya atau di bawahnya yang masa sewa atau sewa yang telah terlewat waktu ada 10 bulan, misalnya 1 Maret sampai 31 Desember. Berarti pengakuannya adalah 60 dibagi 12, hasilnya berapa? Bisa kasih contoh misalnya 10 juta. Berarti pada masa tanggal 1 sampai 31 itu kan selama 10 bulan pengakuan 10 bulan ini sebesar 10 juta. Berarti jurnalnya adalah pendapatan sewa di sebelah debit dan juga sewa dibayar di muka di sebelah kredit, yang artinya adalah uang sebesar 10 juta ini sudah kalian terima secara real. Kalau yang di pertama itu belum secara real. Kalau contoh perhitungan hutang pajak itu biasanya menyangkut tentang fade out fade in. Apa sih yang dimaksud fade out fade in? Fade out fade in itu adalah PPN masukan dan juga PPN keluaran. Kalian bisa melihat di contoh tersebut, itu bisa saya contohkan itu yang adalah PPN keluaran dan juga PPN masukan. Untuk yang PPN masukan biasanya itu lebih besar dari harga asli atau biasanya lebih sedikit. Misalnya lebih sedikit itu yang disebut dengan PPN keluaran, atau biasanya gini, kalau untuk PPN masukan itu yang pembelian secara kredit, sedangkan untuk yang PPN keluaran itu pengakuannya sebagai penjualan secara tunai. Nanti kalau misalnya pada saat luring atau pertemuan dengan gurunya bisa ditanya karirnya perbedaan antara masukan dengan PPN keluaran. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungan hutang dividen. Apa yang dimaksud dengan dividen? Dividen itu adalah pembagian laba ditahan untuk pembayaran obligasi. Biasanya kalau ini hanya kalian sekedar tahu saja, ini jarang muncul untuk yang di hutang jangka pendek atau hutang lancar. Biasanya kalau yang hutang dividen itu biasanya pengakuannya lebih banyak di hutang jangka panjang, atau biasanya nanti pada saat pembelian obligasi, pembelian saham, dan juga misalnya pembagian obligasi, pembagian saham, dan lain sebagainya itu nanti akan berkaitan dengan hutang dividen. Untuk yang di hutang lancar ini atau hutang jangka pendek, kalian hanya sekedar mengetahui saja apa yang dimaksud dengan hutang dividen, seperti yang dicontohkan tadi. Ini biasanya sahamnya itu saham jangka pendek, biasanya 1 tahun, tapi kalau untuk saham 1 tahun biasanya jarang kepakai. Biasanya kalau utang dividen di hutang lancar itu jarang dipakai. Ini adalah contoh hutang beban atau beban yang terutang atau beban yang belum dibayarkan. Ini biasanya sering banget dan bahkan muncul di materi-materi hutang.
Contohnya misalnya, PT Sinarmas membayar gaji karyawan setiap tanggal 2 bulan berikutnya. Berarti PT Sinarmas itu masih memiliki hutang, yaitu adalah hutang gaji kepada karyawan setiap tanggal 2, tetapi untuk bulan berikutnya. Berarti zonanya yang pertama adalah beban gaji muncul karena belum dibayarkan dan juga munculnya utang gaji sebesar 32.500.000. Misalnya, berarti pengakuannya adalah utang gaji karyawan dari PT Sinarmas belum dibayarkan oleh PT Sinarmas. Sedangkan pada saat tanggal 1 Februari PT Sinarmas membuat jurnal pembalik yang artinya adalah jurnal ini sudah terbayarkan. Maka dari itu adalah utang gajinya yang semula ada di kredit berubah menjadi di debit karena sudah dibayarkan. Yang kedua adalah pengakuannya bukan lagi kas tetapi pengurangan atau dibalik menjadi pengurangan dari beban gaji tersebut sebesar 32.500.000. Sebenarnya untuk jurnalnya itu adalah utang gaji pada kas sebesar 32.500.000. Untuk yang terakhir ini adalah pelaporan hutang lancar atau hutang jangka pendek dalam neraca. Biasanya tuh posisi hutang itu kalau dalam neraca akhir itu kan di atasnya modal. Biasanya adalah di posisi sebelah pasifa. Ini saya hanya mengambil posisi hutangnya saja. Sebenarnya sama dengan pembuatan neraca-neraca pada umumnya, yaitu H sebelah aktiva, di sebelahnya itu pasifa utang plus modal. Utangnya itu nanti terbagi lagi menjadi beberapa sub. Yang pertama adalah utang lancar. Utang lancar terbagi dari apa saja? Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, terdiri dari utang wesel, utang dagang, utang gaji, utang pajak, utang dividen dan lain sebagainya. Setelah nanti di sub yang kedua, misalnya hutang jangka panjang, atau misalnya lagi di bawahnya lagi hutang obligasi dan juga lain sebagainya. Biasanya kalau untuk pelaporan hutang lancar dalam neraca itu pengerjaannya atau pengakuannya itu sama seperti hanya kalian bikin neraca pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari yang saya jelaskan di atas belum paham, bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.